Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Kamis tanggal 10 November 2022, 4 hari sudah, jamaah Masjid Darussalam, khususnya investor batubara kembali dari Cirebon. 4 hari sudah kami menunggu jawaban Buya Yahya yang telah dijanjikan oleh wakil-wakil Buya Yahya, di mana Buya Yahya akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap apa yang diadukan oleh investor batubara jamaah Masjid Darussalam pada hari Ahad tanggal 6 November yang lalu. Kita berbaik sangka saja, mungkin Buya Yahya masih sibuk sehingga beliau belum sempat membuat video jawaban, atau mungkin beliau sudah membuat video jawaban namun video tersebut belum dikirim kepada kami. Yang pasti sampai pada tanggal 10 November ini kami belum menerima video jawaban dari Buya Yahya. Yang berikut, saudara-saudara, dalam satu pekan ini ramai pemberitaan di mana Jam'an diberitakan akan menjadi caleg dari Partai Perindo, partainya Pak Haritanu Sudibyo. Seperti yang kita tahu sama-sama, dalam hari ulang tahun Perindo yang baru lalu ini, di hadapan Pak Jokowi, Pak Haritanu Sudibyo memperkenalkan Jam'an bahwa Jam'an bakal menjadi calon legislatif dari Partai Perindo itu. Tentu saja Pak Haritanu mungkin berniat dengan menjadikan Jam'an sebagai caleg itu bisa mendongkrak perolehan suaranya Perindo pada pemilu tahun 2024 nanti. Saudara-saudara, dalam catatan saya, nanti kita koreksi sama-sama jika catatan saya ini salah, perolehan suara Perindo pada pemilu tahun 2019 lalu, yaitu secara nasional mencapai angka 3,7 juta suara atau 2,67% dari perolehan suara keseluruhan partai secara nasional. 3,7 juta ini angka yang lebih tinggi dari perolehan Partai Hanura umpamanya. Padahal Partai Hanura sebelumnya ada wakilnya di legislatif, ada menterinya di parlemen, di kementerian Pak Jokowi pada periode pertama. Tapi perolehan suara Hanura merosot pada tahun 2019 lalu. Perolehan suara Perindo juga lebih baik dari Partai Bulan Bintang umpamanya, juga Partai PSI yang rata-rata perolehan suaranya masih di bawah Perindo. Untuk wilayah Tangerang sendiri, tempat di mana Jam'an berdiam, saya contohkan Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Itu Perindo memperoleh suara sebesar 75.500 sekian suara. Untuk Kota Tangerang sendiri, di mana rumah Jam'an berada, itu Perindo memperoleh suara sebanyak 22.313 suara. Meski begitu, Perindo tidak tidak bisa menempatkan wakilnya di DPRD Kota Tangerang. Malah PSI bisa menempatkan satu wakilnya di Kota Tangerang. Saudara-saudara, Jam'an menjadi politisi, terlepas lagi dari dia itu jadi atau tidak jadinya dijadikan caleg oleh Perindo. Tapi kalau kita melihat Jam'an ini sebagai politisi nanti, saya rasa tidak terlalu salah. Cukup baguslah kalau dia menjadi seorang politisi. Kenapa? Kita sama-sama tahu
bahwa secara umum politisi-politisi kita ini kan pandai membuat janji. Baik dia itu calon DPRD, DPRI, atau calon wali kota, bupati, gubernur, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa membuat janji. Janji yang kira-kiranya mengenakan telinga para pemilih, bisa jadi dia akan dipilih. Kita kan sudah sama-sama maklum adanya seperti ini. Nah, saya menilai Jam-an itu memang orang yang pandai membuat janji. Dengan semua media yang ada, dia gunakan itu untuk membuat dan menebarkan janji-janji dia. Janji-janji dia itu kemudian termakan oleh banyak orang sehingga mereka mudah memberikan sedekah kepada Jam-an, sehingga mereka mudah mengikuti investasi-investasi yang dijanjikan oleh Jam-an, sehingga mereka mudah mengikuti program-program atau bisnis Jam-an, mulai dari Patreon dan lain sebagainya. Namun itu akhirnya bermuara pada masalah hukum dan lain sebagainya. Itu karena janji Jam-an itu tidak pernah dipenuhi. Saudara-saudara, berikut ini saya mau kasih contoh kecil saja tentang dua janji Jam-an. Pertama, tentang janji Jam-an terhadap Ibu Lestari. Siapa itu Ibu Lestari dan bagaimana hubungannya dengan Jam-an, saya rasa kita sudah tahu sendiri. Dan jika itu belum saudara-saudara tahu, mungkin bisa ditelusuri lewat googling maupun dari video-video yang beredar termasuk di channel saya ini. Kepada Ibu Lestari yang pada bulan Agustus lalu datang di Jakarta dan mengejar Jam-an, setelah bertemu, Jam-an kemudian memberikan dua janji kepada Ibu Lestari. Janji pertama adalah Jam-an akan memberikan modal kepada Ibu Lestari untuk memulai usahanya bertanam bawang di Jogja sana. Jam-an menjanjikan kepada Ibu Lestari itu modal tersebut akan dia berikan pada awal bulan September yang baru lalu. Saudara-saudara, tanggal 20 Oktober yang baru lalu, saya bertemu dengan Ibu Lestari yang kebetulan dia dari Jogja singgah di Jakarta dan akan kembali ke Batam. Saya menanyakan bagaimana dengan janji Jam-an yang katanya mau memberikan uang kepada Ibu Lestari sebagai modal usaha bertanam bawang. Dan Ibu Lestari kepada saya mengatakan janji itu adalah nol. Tapi masih ada satu janji Jam-an lagi pada Ibu Lestari, yakni dia menjanjikan akan mengumrohkan Ibu Lestari pada bulan Desember ini. Sebentar lagi, masih sekitar 2 atau 3 pekan lagi masuk bulan Desember. Mari kita catat sama-sama, mari kita pantau sama-sama apakah Jam-an memenuhi janjinya untuk mengumrohkan Ibu Lestari. Nanti kita lihat sama-sama. Yang berikut saya mau kasih catatan di sini tentang janji Jam-an. Begini, pada bulan tanggal 5 Juni 2020 lalu, sesaat setelah Pengadilan Negeri Kota Tangerang memutuskan perkara investasi kondotel Moyofidi yang digugat oleh beberapa investornya kepada Jam-an, yang hasil perkaranya itu diputuskan NO oleh pengadilan. Maksudnya para penggugat boleh mengajukan gugatannya kembali dengan menambah pihak-pihak tergugat. Itu Jam-an dalam pemberitaan kumparan itu, nanti saya sertakan link beritanya di sini biar kita sama-sama membaca. Jam-an itu mengatakan bahwa dia sama sekali tidak memiliki atau tidak terlibat dalam investasi kondotel Moyofidi itu. Kita silakan, mari kita sama-sama mencari kita googling dan kita membaca sama-sama. Jam-an membantah bahwa investasi kondotel Moyofidi di Jogja itu dia bertanggung jawab. Dia membantahnya. Pada saat yang sama, Jam-an mengatakan di kumparan bahwa pada bulan Juni 2020 itu
semua perizinan pembangunan Kondotel Moyafidi itu sudah super lengkap. Nah, nanti setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, pembangunan Kondotel Moyafidi itu segera dilaksanakan. Saudara-saudara, hari ini pandemi itu sudah selesai. Mari kita tengok lokasi tempat Kondotel Moyafidi itu berdiri, yakni di Jalan Jogja Magelang KM 18, di tepatnya di belakang Geraha Sarana Fidi. Kita bisa lihat di sana. Mari kita lihat di sana apakah memang sudah ada tanda-tanda pembangunan Kondotel Moyafidi atau belum. Jika saja dua janji Jam'an ini tidak dia laksanakan, baik kepada Ibu Lestari maupun janji dia untuk mendirikan Kondotel Moyafidi, maka saya bisa pastikan Jam'an itu adalah seorang pembohong. Juga saya meminta kepada beberapa channel video yang suka memuji-muji Jam'an, suka membela Jam'an. Kita tahu sendiri ada beberapa channel video. Saya minta tolong kepada saudara-saudara, mari tunjukkan kepada saya minimal dalam komentar di sini bukti-bukti bahwa Jam'an itu sedang mempersiapkan pembangunan Kondotel Moyafidi. Bersyukur pembangunan itu sudah berlangsung. Atau Anda tunjukkan kepada saya bukti-bukti bagaimana Jam'an mempersiapkan Ibu Lestari untuk berangkat umroh pada bulan Desember nanti. Jika Anda tidak bisa menunjukkan kepada saya, kepada kita semua, maka bolehlah kita mengatakan bahwa Anda dan Jam'an adalah sama-sama satu kolam orang-orang pembohong. Nah, kepada Pak Jam'an yang suka berjanji dan suka berbohong, saya rasa layak Anda menjadi politisi. Dan kita juga boleh melihat apakah para pemuja Jam'an, pemilik beberapa channel video, mau atau tidak mereka menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan Jam'an sebagai calon legislatif. Juga kepada saudara-saudara yang berdiam di kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, saya mau bertanya, apakah saudara-saudara mau memilih Jam'an menjadi seorang legislatif? Silakan. Saudara-saudara, pemberitaan soal rencana Pak Haritanu Sudibyo ini menjadikan Jam'an sebagai bakal caleg dari Partai Perindo itu mendapat pemberitaan yang cukup luas. Dan dari sana bisa juga kita melihat atau membaca bagaimana masyarakat menanggapi rencana Pak hari ini, bagaimana masyarakat menanggapi jika benar Jam'an menjadi caleg ini. Saudara-saudara, demikian saja pertemuan kita kali ini. Pada video yang akan datang, saya tetap akan menghadirkan informasi-informasi soal Jam'an, Nurhoti Mansur, dan yang lebih berwarna. Salah satu diantaranya jumlah peserta umroh Merdeka Paitren yang lebih detail, dan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh Paitren dan Jam'an dari umroh Merdeka tersebut. Nanti saya akan menghitung kembali berapa pastinya jumlah tersebut. Kalau tidak akurat atau tepat banget, ya sedikit-sedikit mendekati jumlah yang akurat. Dari saya, Darso Arif Bakwama, Toiba TV, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.